Observasi yang dilakukan oleh Ustaz Ade mengenai seorang istri, perilaku seorang istri kepada suaminya ketika seorang suami itu diperlakukan dari segi makan sehari-hari. Ketika kan namanya orang itu kan kadang-kadang ada perkembangan, pokoknya naik turunnya mood atau nafsu ketika melayani seorang suami. Nah, ketika pada nafsunya itu lagi di bawah, terus nggak bisa melayani maksimal seorang suami, bagaimana sikap kita seorang suami sebagai seorang suami dalam berumah tangga? Monggo Pak Haji, silakan. Ustaz dulu, Ustaz. Aku bilang Pak, Teori. Padahal dulu. tapi saya sebelum menikah saya harus mempelajari Dari pengalamannya Pak Haji punya gitu tadi gitu. Silakan Pak Haji. Belum bisa komen. Ya kalau saya sih pendapatnya memang harus didasari dengan apa sih namanya, syukur yang paling besar. Apapun keadaannya, kalau kita tidak bersyukur pasti jatuhnya akan tadi yang disebutkan, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mungkin punya will atau apapun lah, hal-hal negatif yang bisa menimbulkan seperti itu. Tapi kalau kita punya apa namanya, fondasi yang kuat, insya Allah hal-hal yang seperti itu sebagaimana disampaikan yang pernah saya dengar pendapatnya dan keyakinannya Pak Haji, kalau kita pengen hidup berkeluarga dengan nyaman, tenang dan damai, tidak harus dengan emas dan materi yang berlebih. Saya kira itu nggak menjamin Pak Haji, karena ya itulah dasarnya itu menurut keyakinan dan pandangan saya harus dari segi agama dan nilai kesyukuran yang luar biasa. Itu Pak Haji. Iya, memang sih pandangan agama itu sangat bagus sekali dalam prakteknya. Tapi prakteknya sehari-hari orang yang mampu dianggap mumpuni dalam agama tidak segitu ada KDRT. Karena mungkin ya tuntutan ekonomi yang tidak maksimal, terus perempuan selalu mengada-ada tuntutannya nggak seimbang dengan kebutuhan masukan dari kebutuhan, itu juga menjadi kebutuhan menjadi memang pengingkaran seorang istri terhadap keadaan suami. Jadi ya istri itu sumbernya godaan ya, sumber godaan di materi terutama itu. Jadi kurang mungkin kalau lihat seorang pejabat baik wali kota maupun bupati, menteri, anggota dewan dan seterusnya, kurang apa sih materi? Ini perempuan kurang aja. Bahkan dirjen tadi kalau nggak berbayar keluar negeri nggak mau membanding-bandingkan orang lain. Jadi seperti itu. Serba tidak cukup. Makanya ya tadi bilang harus kita mensyukuri, kita menikmati. Kalau kita syukur insya Allah nikmatku akan aku tambah, itu aja. Cuma mau manai, mempraktekkan itu tuh berat banget. Yang kedua, pada saat pertemuan laki dan perempuan, sebelum konflik itu
Kalau perutnya kenyang itu diem Pak, biasanya gitu. Kalau perutnya lapar terpancing. Tuh, dengerin tuh penonton. Ini observasi yang ke-6 dan ke-7. Nih, nanti saya menjadi bahan penelitian saya di tesis. Karena saya nanti akan melanjutkan S2. Kapan? Nanti. Saya ada lagi satu pendapat Pak Ustaz. Jadi ketika apa yang disampaikan Pak Haji tadi mengenai selalu kurang, selalu membanding-bandingkan, mungkin kalau misalnya seorang suami yang lebih peduli, lebih care, lebih sayang, pasti akan mengarahkan istrinya itu bukan malah menjatuhkan gitu. Artinya membawa, yuk kita sebenarnya bisa loh bahagia seperti keluarga yang lain gitu. Artinya dengan kebahagiaan itu tidak hanya materi yang ditonjolkan, dengan kasih sayang, dengan rasa, itu juga insya Allah akan bisa mewujudkan kebahagiaan. Contohnya, saya pernah dengar suatu kisah seorang istri yang taat dalam beragama, itu masya Allah luar biasa, tetapi suaminya itu pemabuk, terus suka main judi. Dengan keadaan seperti itu, istri yang mana yang tidak bisa terima? Tapi dia memandang dengan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin si istri memandang, oh Allah takdirkan saya punya suami seperti itu. Akhirnya si istri itu menerima dengan segala keadaan suami gitu. Nah, apa yang membuat suami itu mendapatkan hidayah menjadi berbalik arah dari yang tadinya suka mabuk, suka berjudi, suka hal-hal yang tidak dibenarkan agama, akhirnya berbalik arah ke hal-hal yang positif yang dibenarkan oleh agama. Punya prestasi yang sangat membanggakan. Akhirnya si orang tua ayah tersebut itu berbalik arah. Nah, itu mungkin salah satu kisah nyata yang saya pernah alami, pernah dapatkan dalam kehidupan berumah tangga. Mungkin bisa dijadikan referensi bagi teman-teman di sini yang belum berumah tangga dalam menyikapi problematika kehidupan berumah tangga. Terima kasih. Itu setuju sekali Pak Pak Ustadz. Tapi memang mencari yang demikian itu berat, nggak gampang. Makanya ya seorang suami senakal apapun, ya sebrengsek apapun, manakala pulang ke rumah istrinya solehah, bisa menjadi contoh, bisa terima dengan keadaan, bisa membimbing, bisa sabar, bisa mengasuh anak, insya Allah hidayah itu akan datang dan menjadi keluarga yang sakinah. Tapi sebaliknya, kalau istri yang dangkal, istri pendidikan yang terutama pendidikan agama yang kurang maksimal, ini menjadi malapetaka. Sumbernya memang dari perempuan. Kalau perempuan bisa menerima keadaan apapun, karena memang tahu bahwa seorang perempuan itu atau seorang istri itu dia punya pemikiran bahwa senakal apapun, sebrengsek apapun, sejahat apapun suami, istri tidak menanggung. Benar nggak ya? Mereka kan gitu ya? Tidak menanggung. Makanya pada saat seorang istri itu solehah banget, menerima banget, berdoa sehari-hari, berdoa, mendoakan agar keluarga menjadi keluarga yang sakinah,
insya Allah suatu saat hidayah itu akan datang, petunjuk itu akan datang dan menjadi perubahan keluarga yang bagus. Itu yang tapi kalau bencana itu datangnya dari perempuan itu agak berat. Kenapa? Misalnya seorang suami berdagang atau bekerja keras di luar rumah. Manakala dia capek, dia pulang di rumah, ada piring pecah, ada geledek suara yang nggak enak, tidak disambut dengan baik, itu menjadi malapetaka. Ya, malapetaka. Jadi suaminya soleh pun, kalau istrinya brengsek itu malapetaka. Tapi kalau suaminya brengsek, kalau istrinya solehah, itu menjadi berkahan ada peluangnya tinggi. Peluang untuk menjadi keluarga yang bagus, harmonis, yang sakinah itu akan peluangnya bagus. Tapi kalau dibalik, nominasinya menurut saya bahaya. Ya, misalnya istrinya tidak maksimal bekerja di rumah, apalagi sampai tidak bisa masak, misalnya tidak bisa mempersiapkan diri kalau suaminya datang, apa yang membuat senang suami datang, itu yang bahaya banget. Jadi kalau suami capek, ya pengalaman orang yang berumah tangga, kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, di sekitar kita itu begitu. Suaminya capek, kerja keras, di rumah tuh ngelihat istrinya solehah banget itu hilang. Masya Allah. Saya ingat ya, yang capek tuh hilang. Betul. Begitu di rumah tangga punya anak kecil, disambut sama istrinya, disambut anaknya dengan ucapan assalamualaikum, dan seterusnya, disambut dengan baik, itu rasanya hilang sekali. Capek seharian tuh hilang kalau lihat anak kita tuh sudah sholat belum, sudah ngaji belum, pakainya bersih, tidak macam-macam, itu hilang betul. Bahkan apalagi sampai bisa melantunkan ayat-ayat Quran yang suaminya itu nggak pernah dengar itu. Nah, ternyata istri saya itu bisa mendidik sampai seperti itu benar-benar lega banget, dan energi itulah menjadi kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Ini mungkin nanti yang menyimak lebih itu kan orang yang apa iya sih yang belum berumah tangga, apa aja sih begitu gitu. Gimana bayangannya nih? Kalau saya sebagai moderator dan sekaligus saya memberikan masukan, tapi yang sudah saya dengar tadi dari Pak Ustadz Yani, Pak Ustadz Ali, ya, itu sebenarnya kalau saya pandang Pak Ustadz Yani itu lebih kepada arahnya kepada agama. Selain agama, beliau juga menyampaikan bahwasanya tidak terlepas dari pengalaman juga. Jadi saling berkaitan antara pengalaman. Sedangkan Pak Ali, beliau lebih menyampaikan pengalaman beliau, dan di endingnya juga tadi sudah disampaikan bahwasannya ketika lebih kepada mendidik seperti itu, mendidik bagaimana istri itu mendidik anaknya, ya, itu bisa menjadi posisi. Itu satu lagi ya, perkembangan IT sekarang ini ya, anak dengan dunianya sendiri menggunakan HP, itu dengan sendirinya menggunakan HP, terus suami datang tidak disambut, asik dengan main WA, itu bisa malapetaka banget. Terus ngobrol tidak disambut, HP-nya tidak taruh sambil iya gimana ada apa, nah, ucapannya benar, tapi pada saat dia melihat HP seolah-olah suami itu tidak dihargai, ya, itu menjadi malapetaka. Ya, makanya jangan terlalu banyak bermain HP. Kalau lagi ngobrol, dengarkanlah obrolan itu, hormati orang yang ajak ngobrol gitu. Itu penting banget ya. Saya boleh menyampaikan pendapat ya Pak Haji. Artinya ini kan sepertinya lebih ke melihat kekurangan dari seorang istri
tapi tidak tidak selalu artinya ketika kita diperlakukan seperti itu, kekurangan istri seperti itu, kita tidak memandang dengan kacamata Allah yang telah memberikan, yang sudah memberikan apa yang kita terima gitu. Artinya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, ya begitu keadaannya, ya mau nggak mau kita syukuri dengan cara memberikan. Ya pertama, alhamdulillah lah istri saya bisa seperti itu. Coba kalau kita melihat dengan kacamata Allah, orang yang lebih dari misalnya kita melihat ke bawah, istrinya kan Pak Haji tadi bilang istrinya main handphone misalnya, nggak mempedulikan suaminya yang pulang dari kerjaan dengan keadaan yang lunglai, belum lagi masalah yang berat di kantor, belum lagi di jalan ketika orang lain membuat masalah dengan kita, akhirnya kan pulang-pulang disambut dengan seperti itu, akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga yang membuat sikap seorang suami menjadi lebih luar biasa gitu. Kalau kita tidak punya batasan kesyukuran yang kita miliki gitu. Artinya ketika kita melihat dengan kacamata Allah, oh berarti ini ladang amal buat kita. Ketika kita diam, ketika kita mensyukuri, mungkin hati kita akan lebih nyaman meskipun dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kan akhlak itu kan sama istri ya. Sama istri ketika kita berumah tangga, menjalin hubungan sosial dengan istri, itu kan harus lebih baik dari akhlak yang diberikan contoh oleh Nabi. Nabi saja berakhlak ketika memberi makan orang lain yang agamanya lain dan malah diperlakukan tidak luar biasa, malah diludahin gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau malah membalasnya dengan kebaikan, membalasnya dengan senyuman, membalasnya dengan apapun yang beliau bisa upayakan, meskipun dalam hatinya itu luar biasa. Mungkin ya, kalau kita seperti orang awam gitu, tapi kan mungkin kita bisa belajar dari situ. Ketika hari ini mungkin seorang istri belum terlihat apa yang kita harapkan, mungkin suatu saat akan tumbuh kepada anaknya yang mencontoh sikap seorang ayah kepada istrinya ketika diperlakukan seperti apa yang tadi disampaikan. Kita mendidik kan dalam rumah tangga itu kan kita sebagai pemimpin, istilahnya pasti dilihat tuh sama anak kita, sama orang lain. Kadang-kadang terjadi kekerasan. Kan kalau misalnya terjadi suara-suara yang yang keras, pandangan orang lain itu kan pasti negatif. Tapi ketika kita bisa menerima, terus mengikuti akhlak apa yang dicontohkan oleh Nabi, mungkin itu menjadi ladang amal buat entah istrinya atau suaminya ketika mendapat perlakuan yang tidak sesuai oleh harapan yang diinginkan. Mungkin itu pendapat dan pandangan saya. Keren banget kan. Tapi saya boleh nggak memberikan pandangan yang tadi sebenarnya dari diskusi ini sangat menarik sekali ya. Jadi kalau kita berbicara tentang rumah tangga, kita sebagai orang Islam, maka tentunya pastilah orientasinya adalah agama, dan yang sebaik kita tetap refleksi diri, evaluasi terhadap diri masing-masing, itu paling penting sekali. Apakah kita sudah betul atau kurang? Nah, itu bagian daripada refleksi, evaluasi, dan ada satu ayat ini yang dalam Quran surat An-Nisa itu ada sebenarnya di dalam pernikahan rumah tangga itu ada namanya bahwa qabail lita'arofu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, supaya saling mengenal. Nah di situ
supaya saling mengenal itu poin-poinnya adalah salah satunya adalah komunikasi. Kenapa sih kita bisa ada konflik? Karena kita komunikasinya kurang baik. Kalau menurut saya, Pak. Kenapa ada pertengkaran dari baik lagi ke ADRT? Kenapa? Karena komunikasi di ta'arufnya kurang. Itu yang pertama. Selain tadi faktor agama, itu jelas sudah faktor agama. Kalau kita sebagai orang Islam masih, kalau secara umum bisa jadi tadi kata Pak Haji itu faktor ekonomi, betul itu karena istri tidak menghormati dan lain sebagainya. Tapi di ta'aruf ini ya komunikasi Pak, mengenal, saling mengenal, kita mengenal kekurangan suami kita itu apa, kekurangan istri kita itu, maka dari situ akan muncul tuh, oh iya ternyata ketika seorang istri itu dia punya kekurangan misal, maka kita apa, kita harus kenal dong, harus dengan komunikasi seperti apa. Ketika suami kita punya kekurangan ya istri pun harus menerimanya gitu tuh Pak. Itu satu hal lagi yang penting mungkin ya. Setelah hubungan suami istri baik, berumah tangga baik, tutur kata suami istri itu baik, kesehariannya di rumah maupun di luar baik, itu secara otomatis anak itu akan meniru. Ini anak, perkembangan anak. Sesekali anak itu dikasih pengertian. Jangan sampai, kan umum sekarang ada ya, saya udah kalah sama anak, karep dewek. Karena memang dia dari awalnya seorang suami istri itu tidak menjadi contoh yang baik. Yang kedua, pendidikan dini, ya kan, dari awal itu juga kurang baik. Makanya kalau di rumah dengan baik, pendidikan di rumah baik, sedini mungkin baik, dididik dengan baik, seorang anak itu akan meniru. Oh, bapak saya seperti ini, oh ibu saya seperti ini. Ditambah penguatan agama yang maksimal, ya tentunya maksimal. Suatu saat, oh anak ini sudah waktunya belajar di madrasah atau di masjid, ada beberapa program untuk anak-anak apa ya, di bawah umur ya, anak di bawah umur. Sekarang kan udah mulai pendidikan dini, itu penting banget, sangat penting banget. Nah, ini harus paham. Yang kedua, dalam berumah tangga itu tidak lepas dengan kesalahpahaman, perselisihan antara suami istri. Kalau bisa, pada saat ada kesalahpahaman, perselisihan suami istri itu jangan terlihat di mata kepala anak. Jangan. Pokoknya usahakan jangan aja. Kalau bisa di kamar atau di luar, jangan sampai anak itu tahu. Kalau anak itu tahu, itu fondasi awal anak menjadi frustasi, broken home. Itu fondasi awal itu. Bapak saya, ibu saya, nggak ada kok surga di rumah itu. Akhirnya anak itu bingung, bimbang. Banyak yang contoh yang pengalaman-pengalaman di lapangan yang saya pernah lihat sendiri dan pernah ngalami sendiri. Pada saat anak, misalnya contohlah anak pang ya, itu ada anak pejabat. Pejabat itu tidak perlu saya sebut orangnya, kenal. Pak, saya udah berat mendidik anak saya. Tolonglah, Bapak mungkin bisa minta tolong ke kita. Atau minta tolong ke aparat. Merasa dia punya power dan punya kewenangan, punya aturan yang mengatur tentang penyakit masyarakat. Kenapa? Di rumahnya, padahal di rumahnya juga dia aparat. Dia di rumahnya ini juga pejabat. Mungkin karena tadi perselisihan suami istri itu tidak maksimal, tidak diselesaikan dengan maksimal. Anak tahu, jadi anaknya jadi broken home. Itu sering terjadi. Itu kalau sudah anak ikut gaul di pang itu luar biasa. Pergaulan bebas, geng motor, pergaulan sangat bebas. Dan itu harus dihindari betul. Makanya kami di sini sebagai pengurus masjid itu mengajak kepada jamaah itu
pada saat bapaknya, ibunya ikut jamaah sholat, anaknya ikut itu didampingi. Ya, didampingi kalau kalau sama orang tuanya anak itu hidup. Tapi begitu tidak ada orang tuanya liar. Akhirnya mempengaruhi yang lainnya. Ini soal pendidikan anak. Ini penting karena kembali tadi, kalau rumah tangga suami istri sudah baik, menjadi contoh yang baik, anak akan meniru dengan baik secara otomatis. Itu yang lebih penting dalam pendidikan anak atau pendidikan keluarga. Mereka ada teman dari Ustadz. Kalau saya menanggapi balik lagi terhadap anak pendidikan anak itu betul sekali sih emang ada. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan tadi berkaitan juga nih yang disampaikan terkait tentang ketika kita baik jangan sampai memperlihatkan ketika kita punya masalah dengan istri atau suami itu kan tidak jangan sampai memperlihatkan karena nanti akan merekam anak itu. Kemudian betul al-ummu madrasatul ula. Orang tua kita itu pertama madrasah untuk anak-anaknya. Jadi bukan guru. Guru itu adalah sebagai pembantu saja. Makanya tugas guru itu mengajar, bukan mendidik. Tugas utamanya mengajar, bukan mendidik itu siapa? Asli orang tuanya sesuai dengan dalil itu. Jadi tugas seorang ibu al-ummu madrasah itu ya menjadi pondasi pertama, Pak. Dan saya sepakat itu. Nah, itu dari situ kemudian akhirnya anak itu baik, yaitu didikan. Jadi bukan faktor-faktor yang lain. Kenapa sih anak itu bisa jadi anak? Dan saya menanggapi juga terkait tentang aparat itu menangani tentang anak. Menurut saya sih kurang tepat juga. Ini Pak, terkait tentang karena bukan wilayahnya kecuali dalam pengamanan. Kalau masalah tadi disampaikan Pak Haji, anak misalnya sudah dididik, itu bukan wilayah pihak kepolisian bagi saya ya, ini pandangan saya. Karena masalah anak itu masalah kasih sayang, masalah yang harus lebih ke soft ya. Soft itu artinya lebih lembut. Siapa yang menangani? Orang tuanya. Bagaimanapun orang tuanya iya menangani. Hal seperti itu tuh emang harus benar-benar orang tuanya. Memang ya yang dikatakan Pak Ustadz Ade, aparat itu tidak punya kewenangan mendidik anak manakala di rumah tangga. Tapi pada saat di umum, mengganggu ketertiban umum, melanggar lalu lintas, itu otomatis aparat. Nah, dan itu sering sekali dilakukan oleh anak-anak. Satu, kemajuan zaman. Program pemerintah pakai motor listrik. Apa terjadi? Anak-anak pakai motor listrik. Harusnya tidak layak. Harusnya ini. Contoh seperti itu. Yang kedua, ada anak itu bebas di luar, kok orang tua nggak tahu. Contoh misalnya, ada tanda-tanda nggak bagus itu pada saat anak keluar rumah itu. Ada anak yang pakai tato, ada anak yang rambutnya mulai dicet-cet, ada anak laki-laki yang telinganya ditindik, dan masih banyak perilaku-perilaku menyimpang anak yang dilakukan di luar rumah. Siapa yang tahu? Ya otomatis kepolisian. Kepolisian itu bukan lalu lintas, bukan ini, tapi kepolisian secara umum itu ada nanti di situ ada binmasnya ya, bimbingan masyarakat. Awalnya informasi dari intelijen, awalnya informasi dari lalu lintas, Pak ada informasi ada anak kumpulan anak begitu. Ada anak-anak itu harusnya tanda-tanda kenakalan remaja orang tua tahu. Ya tadi tuh ada tato, mulai ngerokok, mulai naik motor yang batas umurnya belum maksimal, terus ada telinganya dinindik. Loh, kok sampai seperti itu di rumah kok nggak tahu? Ini yang perlu dikaji atau perlu dikasih tahu ke masyarakat. Heran kita itu seperti itu. Masa keluar rumah rambutnya ini aneh-aneh lah gitu. Tidak wajar tidak wajar secara umum anak dilakukan anak loh.
Ya itu contohnya ya tadi, ada tatonya, telinganya ditindik, naik motor di bawah umur, terus keluar di jalan umum, atau apa ya, dia keluar tapi tidak didampingin orang tua. Umur berapa sih yang layak didampingi orang tua kan gitu? Harus tahu lah, ya mulai menginjak remaja dewasa. Mulai sedikit-sedikit dilepas, tapi ya bahasa pendidikan itu tuturian dayani ya. Jadi pada saat orang tua itu di depan, dia memberi contoh dengan baik. Pada saat dia di tengah-tengah, dia menjadi contoh kerja yang baik. Dari belakang dia ngawasin anak itu akan kemana. Ini harus maksimal kepedulian. Naik motor, brong. Masa sih nggak dengar orang tuanya? Kan ini yang perlu dilihat. Itu tanda-tanda sebenarnya. Jangan bangga. Atau bahkan, mohon maaf, ada seorang orang tua, anaknya yang belajar ngobrol, tapi dengan bahasa kasar. Hanya bahasa binatang. Ketawa. Itu nggak bagus. Nggak boleh. Kan gitu harus. Tidak boleh ya. Ngomong kasar itu nggak boleh. Dan seterusnya harus. Bukan diketahui. Lucu ya anak kita. Salah besar gitu. Ada hal-hal seperti yang di masyarakat seperti ada. Mungkin itu ya yang lebih prinsip menyikapi kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Amin. Terima kasih. Closing statement dari moderator. Nanti coba dirangkum. Baik, ya tadi sudah disampaikan dari beliau-beliau yang sangat menarik sekali ya. Bahasanya dimulai dari KDRT terus sampai kepada cara mendidik anak. Ya, bahwasanya dari kedua ya, beliau ini adalah menunjukkan jadi tidak terlepas ya, ketika kita ya dalam rumah tangga sama kita jangan terlepas dari agama. Ketika kita terlepas dari agama maka yang terjadi ada KDRT. Betul yang disampaikan tadi, faktor-faktor lainnya banyak sekali seperti ekonomi, kemudian ada sikap seorang istri yang tidak menghargai dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan dasar ya, bagi laki-laki agar dia ya, bukan menjadi dasar kemudian seorang laki-laki, seorang suami itu dia KDRT. Tapi kita masih ada yang paling tinggi adalah agama. Ya, literasi yang kurang, kemudian kayak pemahaman, pengamalannya ini paling penting pengamalannya. Kalau literasinya banyak, tapi kalau pengalamannya tidak ada, ya pengamalannya tidak ada, ya sama aja bohong. Ya, dari situ sangat berkaitan sekali ketika dalam kehidupan sehari-hari kemudian kita kaitkan dengan agama. Maka ketika sudah dikaitkan dengan agama, ya insya Allah ya tidak ada lagi yang namanya KDRT karena kita tahu batasan-batasan sampai mana agama ya seperti itu ya. Kemudian mendidik anak pun sama, mendidik anak itu diawali dari orang tua. Ada faktor-faktor yang lain, faktor lingkungan yang tadi sudah disampaikan, itu faktor lingkungan salah satunya, sehingga tadi disampaikan di situ pihak aparat itu pihak aparat yang mengamankan karena ada faktor lingkungan sehingga anak itu yang tadinya dididik oleh orang tuanya baik, kemudian karena lingkungan akhirnya terbawa dan itu nanti anak itu menjadi tidak baik. Itu sangat berpengaruh sekali dan itu tugas aparat seperti itu. Dan terakhir ya, semoga kita semuanya ya di sini yang sudah berumah tangga tetap ya jangan lupakan ya kalian sekarang sudah tahu bagaimana posisi kita sebagai suami, posisi kita sebagai istri, harusnya komunikasi harus dijalin. Dan yang belum punya istri kita belajar dari mereka. Sebenarnya saya mau nyinggung itu ya. Tapi itu aja, terima kasih ya. Jangan lupa nanti akan ada podcast berikutnya. Dan nanti materinya akan lebih menarik lagi. Dan saksikan terus ya. Ikuti di channel YouTube Logika Visioner atau Empat Keraton. Ada Fatur Rahman. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.